Hai guys, kembali di Rev It. Ya, kali ini beberapa komen-komen yang menarik bakal aku jawab melalui video aja teman-teman. Jadi paling nggak aku nggak harus kayak balesi komen. Paling nggak kalau aku balas pakai video kan teman-teman yang lain mungkin siapa tahu pertanyaan teman-teman tuh jadi sumber referensi untuk penontonku yang lain ya teman-teman ya. Ini bagus banget pertanyaannya. Ada yang dari @b2015, dia bilang, nanti aku kasih taruh sini. Toyota memang sekarang bobrok kok kalau masalah pengajuan garansi. Aku juga dijawab persis seperti kalimat pamungkas, belum pernah ada kerusakan di bagian itu. BTW service advisornya yang melayani dikasih uang tips apa enggak? Mungkin karena dikasih uang tips makanya baik lancar. Oke. Oke, aku jawab ya sambil kita OTW. Harusnya ya guys ya, kalau perkara cuma uang tips apa enggak ya teman-teman, itu ya ada ngefek. Tapi aku memang kebiasaan sih guys, jadi nggak cuma di Toyota, dimanapun itu kan bebas lah, itu seikhlasnya kita. Kamu mau kasih nggak kasih itu harusnya nggak ada efeknya. Soalnya kan mereka memang tugasnya mereka teman-teman. Tapi aku pun first time juga di beberapa Toyota, nggak cuma di satu bengkel. Walaupun belum pernah ketemu pun, kalau masalah pelayanan sih aku so far nggak ada masalah ya. Jadi mereka nggak jutek, pelayanan tetap oke dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ternyata pas kenal baik, ya aku kadang kasihan lah, aku kasih sedikit ibaratnya untuk ya beli rokok gitulah guys. Cuma itu kan nggak wajib ya, sesuatu hal kayak gitu nggak wajib lah, itu terserah teman-teman sendiri. Cuma yang aku tekanin terakhir di videoku itu kayaknya bukan salah dari servis atau SA-nya, bukan salah dari SA-nya guys, tapi memang kayaknya yang agak susah itu, yang agak sulit itu memang klaim-klaimnya ke Toyota. Klaim-klaimnya Toyota itu yang agak sulit teman-teman. Apa sebelumnya aku nggak ada perbandingan teman-teman. Tapi karena kemarin yang bermasalah, Pajeroku bunyi-bunyi dan baru sekali 2 kali ketahuan dan langsung mereka, ya kok kita ganti, kita klaim ini, kayaknya ini yang bermasalah. Dan untung sampai sekarang juga sembuh juga ini guys, diganti lagi. Mereka itu nggak pakai babi-bu guys. Sampai dari situ pun aku akhirnya balik ke Toyota untuk minta garansinya Foxy yang ini, yang kuncian besinya itu antara pintu yang nempel pintu sama bodi, karena Pajeroku sembuh gitu loh guys. Dan akhirnya selesai. Nah tapi memang di Toyota itu agak lebih lama, hampir 1 bulan lebih itu katanya, sempat ditolak beberapa kali dengan alasan yang sama itu, karena Toyota masih mengsurvei lah atau apa gitu, karena belum pernah ada, masih jarang lah pergantian seperti ini. Tapi kalau di Mitsubishi yang notabene itu harusnya jauh maksudnya lebih besar Toyota ya daripada Mitsubishi. Yang aku pikir Mitsubishi malah lebih ribet takutnya, ternyata enggak guys, enggak babi-bu langsung jos kayak gitu sih teman-teman. Kalau masalah perihal kasih tips apa enggak itu ya apa ya, relatif ya teman-teman ya. Teman-teman boleh kasih boleh enggak ya. Toh juga walaupun teman-teman kasih juga, kalau memang dia klaim ke atas ke bagian bengkelnya sampai kan ada SOP-nya itu, nggak diterima pun juga SA-nya nggak bisa apa-apa sih guys. Kalau menurutku SA-nya juga nggak akan bisa apa-apa. Semua tergantung biasanya pimpinan bengkel naik lagi ke atas dan lain-lain. Pimpinan kalau nggak salah itu kepala bengkel dulu, setelah kepala bengkel diklaimkan kemana gitulah, aku kurang tahu lah SOP-nya seperti apa. Jadi kayaknya itu bukan masalah di SA-nya enak apa enggak sih teman-teman, itu tergantung dari pihak manajemen di Toyota. Kalau menurutku ya, ini pengalamanku aja teman-teman. Tapi so far walaupun kemarin Toyota yang Foxy itu bunyi-bunyi terus pakai babi-bu agak lama untuk klaim-klaimnya, untungnya akhirnya diganti dengan free kok teman-teman, aku nggak bayar sama sekali. Cuma memang kalau mau dibanding sama Mitsubishi yang nggak pakai babi-bu langsung diganti, memang menurutku lebih jos Mitsubishi kalau dalam penanganan so far ini ya, sementara ini teman-teman ya. Aku nggak tahu untuk kedepannya seperti apa. Oke, thank you udah tanya. Nanti next aku bakal posting video gini kalau memang ada beberapa pertanyaan yang menarik dan mungkin itu pertanyaan bisa jadi informasi atau sumber referensi untuk teman-teman yang lain. Oke, thank you guys.
Oh ya guys, satu lagi, pokoknya teman-teman gak usah takut. Selama teman-teman tuh masih hak ya teman-teman, kayak garansi masih berlaku, dan itu bukan kesalahan kita, mobil belum tabrakan dan lain-lain, dan itu masih garansi, dan ibaratnya itu bukan karena human error, tapi itu karena kesalahan pabrik bawaan. Teman-teman klaim aja, coba berusaha terus teman-teman. Nanti bakal dibantu kok pasti sama SA-nya Toyota. Caranya klaim gimana? Kalau misalnya ditolak pun teman-teman bisa berargumen. Kalau memang itu masih hanya teman-teman, harusnya Toyota ngerti kok teman-teman. So far sampai sekarang pun, yang terakhir aku juga pakai Fortuner 2 kali, Innova, so far nggak pernah ada ya yang sampai klaim-klaimnya. Harusnya itu masih, klaimnya itu harusnya masih bisa, masih hanya kita, tapi ditolak so far belum. Tapi memang mekanismenya agak lebih panjang. Gak apa-apa lah teman-teman, yang penting nggak bayar, masih bisa diperbaiki, jos aja teman-teman.